Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, pasti kita tidak pernah asing dengan motif batik Gajah Oling, karena ini merupakan motif tertua yang berasal dari Banyuwangi. Bahkan saudara, rumah saya pun saya berikan simbol Gajah Oling. Namun saudara, pernah tidak kita bertanya, apa sebenarnya artinya Gajah Oling? Apa makna dari motif batik ini? Saudara, ternyata kata Gajah Oling diambil dari dua kata dalam bahasa Osing, yaitu kata gajah dan kata oling. Gajah itu artinya adalah hewan besar, hewan yang dipercaya itu maha besar. Sedangkan oling itu artinya adalah mengingat di dalam bahasa Osing. Sehingga saudara, motif Gajah Oling itu artinya adalah supaya manusia senantiasa mengingat yang maha besar, yaitu Allah. Itu maknanya. Nah saudara, pertanyaannya adalah kapan kita itu harus mengingat kebesaran Allah? Karena biasanya orang mengingat kebesaran Allah itu pada waktu senang, ketika baru mengalami berkat Tuhan, atau karena kita menginginkan berkat-Nya, baru kemudian kita berkata, oh Allah itu maha besar. Tapi apakah hanya kondisi demikian kita mengingat kebesaran Allah? Saudara, dalam bagian ini pemazmur melihat bahwa keagungan dan kebesaran Allah tidak bergantung kepada suara pujian manusia dan tidak tertandingi oleh kuasa manapun sepanjang masa. Apa yang dikatakan pemazmur merupakan suatu pengakuan yang berdasarkan pengalamannya, bagaimana menyaksikan pekerjaan Allah yang ajaib dan besar. Pekerjaan Allah yang ajaib dan besar itu akan berlangsung terus-menerus dari abad ke abad. Setiap generasi akan mengalami keajaiban pekerjaan Allah dan mereka akan terus memberitakannya. Saudara, salah satunya dalam kehidupan nyata, kebesaran dan keagungan Allah itu nampak ketika Allah peduli terhadap keadaan manusia yang rapuh dan segala ciptaan lainnya. Karena itu, kita yang telah mengalami perbuatan agung Allah layak memberitakannya dalam kata dan tindakan. Contohnya saudara, kita bersyukur. Selama 2 tahun ada pandemi dan kita bersyukur kita dapat melewati pandemi itu, dan itu pun karena apa? Kebesaran Allah. Karena itu saudara, mari kita selalu mengingat kebesaran Allah, bukan hanya pada saat hidup kita senang, namun juga ketika kita penuh dengan rintangan, karena Allah lebih besar dari segala rintangan dan persoalan manusia. Dan ketika kita mengingat kebesaran Allah, maka itu akan membuat kita terus mendekat kepadanya. Mari kita selalu mengingat Allah yang maha besar. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena kami diingatkan bahwa di dalam segala persoalan kami, segala masalah kami, Engkau adalah Allah yang maha besar, yang lebih besar dari segala apa yang kami hadapi. Oleh karena itu Bapa, biarlah dalam hidup kami senantiasa mengingat keagungan dan kebesaran Allah, sehingga hidup kami terus mendekat kepada Engkau, bukan makin menjauh oleh karena persoalan, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kami terus mengingat akan kebesaran Allah
dan keagungan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan biarlah kami selalu mengingat akan keagungan dan kebesaran nama-Mu. Demikian juga mengingat Bapa secara khusus untuk salah seorang keluarga kami, yaitu Eka Nanda Sugianto, yang tepat hari ini Tuhan, Engkau telah memelihara, Engkau telah menolong, Engkau telah memimpin selama 28 tahun dan hari ini boleh bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa untuk Eka, untuk imannya, biar terus bertumbuh, biar terus terikat dengan perjanjian, biar terus mencintai Tuhan. Sekalipun jauh dari kami, ada di Jakarta, tetapi biarlah tetap kami boleh terikat oleh karena sama-sama kami percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamat kami. Dan hamba-Mu juga berdoa ya Bapa untuk pekerjaannya. Kami percaya biar Tuhan kiranya menjaga orang muda ini, bahkan menyediakan masa depan yang terbaik kepadanya. Hamba-Mu juga berdoa untuk rencana-rencananya ke depan, untuk masa depannya, untuk kehidupan keluarganya. Biar kiranya juga Allah yang menolong, Allah yang menyertai, Engkau yang mengerti segala sesuatu yang digumulkannya. Dan biarlah terus Eka berjalan di dalam jalan dan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Eka Nanda Sugianto. Biarlah kiranya engkau terus berpegang kepada perjanjian dan setia kepada Allah. Tuhan memberkati.